Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang layak untuk kita sembah karena Dialah yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah senantiasa kita memurnikan ibadah, karena kepadanya jua kita akan dikembalikan pada saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tentu saja setiap gerak-geriknya kita contoh, setiap perbuatannya adalah inspirasi bagi kita, dan tentunya setiap perkataannya adalah kemuliaan. Dan kita berharap mudah-mudahan saat yaumil kiamat kelak kita dibangkitkan oleh Allah dekat dengan beliau, lalu dimasukkan dalam barisan di belakang beliau, lalu memasuki surganya Allah, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ikhwani fillah insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa. Saya ke Kendari itu tahun 2007 yang pertama kali. Sekarang sudah 2016, berarti sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. 2007 saya lulus kuliah 2006. Berarti mungkin teman-teman sekalian ini sekarang sudah 12, 13 tahun atau bahkan 15 tahun lebih muda daripada saya. Usia saya sekarang sudah tua, 32 tahun. Sudah nggak muda lagi, tapi yang sebelah saya lebih tua. Yang sono apa lagi gitu kan ya. Tapi yang paling tua di antara kita yang ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita berjumpa dalam acara Yuk Ngaji besok, dan ini adalah satu hal yang memang kita ingin sampaikan pada semuanya, khususnya pada malam ini. Sampai Mas Husen juga menyiapkan materinya. Karena dunia zaman sekarang itu sudah berubah. Dunia zaman sekarang sudah berubah. Apa berubahnya? Dunia zaman sekarang ini tidak sama lagi dengan dunia 5 apalagi 10 tahun yang lalu. Kenapa tidak sama? Karena memang semuanya sudah berubah, jauh berubah sama sekali. Pertama, yang paling kentara, dunia zaman sekarang itu sifatnya kecewek-cewekan. Ya, jadi dunia zaman sekarang sifatnya ke cewek-cewekan. Enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan dunia kan kecowok-cowokan. Kalau zaman sekarang justru kecewek-cewekan. Misal, kalau zaman dulu orang jual handphone itu yang dijual fiturnya, ya, memorinya berapa, layarnya seperti apa, prosesornya seperti apa. Zaman sekarang enggak. Iklan HP itu enggak jual fitur, yang dijual adalah orang siapa yang makainya dan dalam kondisi apa dia makainya, kan gitu kan ya. Yang make artis, yang make ternyata sering pergi jalan-jalan, sering pergi ke luar negeri, itu yang dijual emosi. Sesuai dengan dunia zaman sekarang yang sudah kecewek-cewekan. Kalau zaman dulu dunia kecowok-cowokan, zaman sekarang dunia ke cewek-cewekan. Beda cowok sama cewek, kalau cowok itu pakainya logika, cewek pakainya emosi, gitu kan ya. Makanya kalau cewek sama cowok pergi ke pasar beda-beda. Kalau cowok pergi ke pasar beli barang nggak pernah nawar, ya toh? Pernah nawar nggak kalau pergi ke pasar? Nggak kan ya? Harga ayam berapa? 50.000, ya sudah beli aja. Kenapa? Laki-laki itu logis, laki-laki itu rasional. Laki-laki mending bayar 50.000 daripada suruh nangkap ayam sendiri, lalu suruh ngulitin sendiri atau suruh potong sendiri, kan gitu kan ya. Tapi kalau perempuan tidak. Kalau perempuan pergi ke pasar lalu nanya harga ayam berapa, 50.000, ditawar nggak sama cewek? Tawar. Ditawar berapa? 20.000 boleh. Nawarnya sadis lagi gitu kan ya. Nah, dari 50.000 tawar 20.000. Walaupun dia tahu nggak mungkin dikasih, tapi nggak apa-apa. Cewek senangnya memang nawar karena cewek itu emosional. Akhirnya dibilang, ya sudahlah 45.000 aja. Enggak deh, pokoknya 43.500. Akhirnya dapat dia 43.500. Dan dia senang sekali, kemana-mana ngomong bahwa saya dapat ayam 43.500. Dan dia senang sepanjang hari, dan mendadak dia bisa stres seharian gara-gara punya teman dan tahu temannya beli harga ayamnya ternyata 42.500. Cuma beda 1.000 aja tapi stresnya minta ampun. Lah kenapa? Laki-laki beda dengan wanita, laki-laki itu emosi, laki-laki itu rasional, perempuan itu adalah emosional. Tapi zaman sekarang semua kita bisa lihat laki-laki sekarang mirip-mirip perempuan. Betul atau betul? Coba lihat. Pons, tahu Pons? Tahu Pons? Itu perawatan laki-laki atau perempuan? Perempuan, produk perempuan. Tapi sekarang ada Pons for Men, gitu kan ya? Ada Biore for Men, ada Garnier for Men. Jadi sekarang laki-laki juga sudah berias.
Laki-laki mix and match, laki-laki pergi ke salon gitu kan ya. Laki-laki mikir penampilan saya seperti apa, manicure, pedicure dan sebagainya gitu kan ya. Dan kalau kita lihat di Facebook, perempuan-perempuan sama laki-laki nggak ada bedanya, semua sama-sama emosional. Lihat aja nama orang-orang di Facebook itu kan ya, Andi yang selalu menidukanmu siang dan malam tanpa henti, muah gitu kan ya. Gitu kan ya. Semakin emosional, sudah nggak ada lagi nilai sebagai laki-laki, sering curhat, hujan rintik-rintik, dan aku masih tidak bisa melupakanmu, lumpuhkan ingatanku, dan seperti itu. Ya kayak gini-gini, laki-laki semakin mirip dengan cewek-cewekan. Tapi teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang memang kita lihat dunia itu berubah. Kenapa? Metode komunikasi zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang metode komunikasinya semuanya berubah. Karena itulah kalau zaman dulu TV itu menentukan apa yang menjadi opini, sekarang masyarakat yang menentukan opini, TV yang liput. Ini bedanya. Lah kenapa? Dunia sudah berganti dari cowok ke arah kecewek-cewekan. Dan kalau cewek itu seringnya gosip, betul. Seringnya kepo, tahu kepo. Suka tahu urusan orang lain gitu kan ya. Coba lihat zaman sekarang, buku-buku itu kan nggak bermanfaat banget ya. Nyeritain dirinya sendiri, ada vlog, tahu vlog? Ada video terus nyeritain dirinya sendiri, itu kan nggak mungkin dilihat orang di masa lalu. Tapi zaman sekarang dilihat. Lah kenapa? Orang pengen tahu urusan orang lain. Ingat, jadi efek daripada dunia yang sekarang dari kecowok-cowokan menjadi kecewek-cewekan adalah dunia semakin emosional. Orang pengen tahu urusan orang lain, alias metode komunikasinya berubah. Dulu TV mendikte sesuatu kepada kita. Sekarang kita dikte TV itu harus berbuat apa? Paham teman-teman sekalian? Karena dunia sudah berubah, maka coba kita lihat. Sekarang dunianya namanya dunia informasi digital. Namanya dunia sosial media. Coba kita lihat, zaman dulu memungkinkan nggak ada kasus Ahok seperti zaman sekarang? Nggak mungkin. Di Jakarta, lihat begitu ramainya kan ya? Yang di sini kapan aksinya? Sudah tadi. Banyak nggak? Rame nggak? Rame. Lah kenapa? Karena umat itu bisa disatukan karena opini di dunia maya. Karena opini di dunia sosial media. Zaman dulu dunia maya itu tidak diperhitungkan, zaman sekarang dunia maya sangat diperhitungkan. Bahkan data mengatakan 9 daripada 10 jurnalis itu nyari berita sekarang di sosial media. Paham teman-teman sekalian? Artinya apa? Karena dunia itu sudah berubah, cara pandang kita juga harus berubah. Tidak hanya cara pandang kita harus berubah, maka gerak kita juga harus berubah. Uslub-uslub yang antum tahu dulu itu uslubnya sudah basi. Uslubnya harus diganti. Bisa dipahami teman sekalian? Oke, sekarang saya tanya. Yang pernah buka internet, angkat tangan. Semua. Yang belum pernah buka internet? Oke, yang buka internet tapi pas nggak ada koneksi, angkat tangan. Sudah pernah buka internet pas nggak ada koneksi? Kalau kita buka Google pas lagi nggak ada koneksi, yang keluar apa? Error. Yang keluar ada gambar apa di situ? Security. Ada gambar apa? Ada gambar tertentu kalau lagi nggak ada koneksi, kita klik ada yang keluar di Google. Lihat nggak ada gambar apa? Pernah lihat gambar dinosaurus? Pernah lihat gambar dinosaurus? Lah berarti kalau antum zaman sekarang tidak terkoneksi dengan internet, antum dinosaurus. Paham teman sekalian? Karena dakwah sekarang tuh uslubnya berbeda. Kalau zaman dulu uslubnya adalah antum kontak satu persatu orang, kemudian ngasih al-Islam, kemudian kontak orang, sekarang tidak. Sekarang dunia sosial media. Itu connect-nya lebih cepat, connect-nya lebih dalam, dan connect-nya lebih multiplikasi. Banyak sekali. Contoh kayak Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini kita punya data. Kita punya data sekitar 10 kota yang paling banyak followernya di situ, paling banyak pengguna sosial media, dan setiap kita datengin kota-kota itu selalu over yang datang, over capacity. Nah kenapa? Karena dunia sosial media. Zaman dulu ada yang di sini lahir tahun 80-an? Ada di sini lahir tahun 80-an? Enggak ada ya? Yang belakang-belakang enggak ada, padahal wajahnya tua-tua nih kayaknya. Nah, kalau yang lahir tahun 80-an, dakwah tahun 2000-an itu biasanya tahu bahwa ngumpulin orang tuh susah. Betul atau betul?